Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sriningsih dari SMP Negeri 1 Majalaya. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah rangkuman buku cerita yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, pengarang tulis Sutan Sati, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit cetakan ke-16 tahun 2004, jumlah halaman buku ini adalah 192 halaman. Sengsara Membawa Nikmat merupakan sebuah roman adat karya tulis Sutan Sati yang bercerita tentang kehidupan dan kesabaran seorang pemuda dalam menerima penderitaan hidupnya. Setting cerita ini adalah masyarakat Minangkabau dengan segala adat istiadatnya. Kemudian cerita ini juga berpindah ke sebuah daerah Bogor dan Jakarta. Tokoh-tokoh utama pada cerita ini adalah Midun, seorang pemuda yang berbudi, sopan, sabar, dan taat menjalankan perintah agama. Kemudian Halimah, seorang gadis yatim piatu yang ditinggal dan merupakan wanita yang berbudi sopan serta taat pada ajaran agama. Kemudian Kacak, antagonis dari cerita ini, yaitu seorang pemuda yang berperangai kurang baik, angkuh, kasar, dan suka berfoya-foya. Pada cerita ini diceritakan bahwa Kacak itu sangat membenci Midun. Karena merasa sebagai seorang anak kepala desa yang ditakuti dan disegani penduduk, Kacak menjadi sangat sombong dan angkuh. Ia juga selalu ingin menang sendiri. Itulah sebabnya dia tidak disukai oleh penduduk kampung. Sementara itu, ada seorang pemuda yang bernama Midun. Dia seorang pemuda miskin, tetapi dia sangat disukai oleh penduduk kampung karena ramah dan kesopanannya. Dia juga dikenal saat pandai bermain silat. Karena Midun sangat disukai oleh semua penduduk di kampung itu, Kacak merasa tidak senang. Ia sangat iri dan dengki kepadanya, sangat membencinya, dan ia sering mencari kesempatan untuk mencelagai pemuda itu. Namun usahanya tidak pernah berhasil. Ia juga selalu mencari gara-gara agar Midun marah dan menantang berkelahi. Namun Midun tidak pernah menanggapinya. Midun merasa bahwa ilmu silat yang dimilikinya bukan dipergunakan untuk berkelahi dan mencari musuh, tetapi untuk membela diri dan mencari teman. Suatu hari, istri Kacak terjatuh ke dalam sungai dan hampir terbawa arus. Untung saja pada saat itu Midun datang. Dia terjun ke sungai itu, berusaha keras untuk membantu istri Kacak dan membawanya ke tepi sungai. Berhasil. Tetapi tiba-tiba Kacak datang. Langsung saja dia memanggil orang-orang bahwa Midun telah memperkosa istrinya di tepi sungai. Tentu saja Midun tidak menerima karena dia memang tidak melakukan hal itu. Tetapi karena Kacak itu adalah orang kaya dan sangat disegani oleh kampung di situ, polisi juga akhirnya menangkap Midun dengan tuduhan telah memperkosa istri Kacak. Di penjara, penderitaan Midun semakin bertambah setiap hari. Ia selalu disiksa oleh Kacak dan polisi. Dia senang melihat Midun babak belur dan sengsara. Midun tidak pernah membalasnya. Dia menerima semua siksaan itu dengan hati tabah. Kemudian Kacak juga menyuruh sipir dan tahanan yang lain untuk mengganggu Midun. Tapi Midun selalu berhasil. Yang akhirnya semua tahanan di penjara itu tunduk kepada Midun. Karena Midun jagoan silat dan Midun juga sangat ramah dan
sopan. Ia tidak membalas dendam kepada para tahanan yang sudah menyiksanya. Dan Midun di tahanan itu menjadi orang yang sangat dihormati. Suatu hari, ketika Midun sedang menyapu di bawah pohon, berlalulah seorang gadis. Gadis itu bernama Halimah. Ia duduk di bawah pohon rindang di mana Midun sedang menyapu. Mereka saling menyapa. Dan akhirnya Midun merasa jatuh cinta pada pandangan pertama pada Halimah. Halimah bercerita kepada Midun bahwa ia tinggal di rumah kakaknya yang kaya. Tetapi dia merasa tidak betah karena suami dari kakaknya itu selalu mempunyai niat tidak baik kepada Halimah. Midun akhirnya bercerita kepada Mina dan berjanji bahwa kalau dia keluar dari penjara, dia akan menyelamatkan Halimah dan membawanya ke tempat yang aman. Midun juga berjanji apabila dia sudah bekerja dan mempunyai uang, dia akan menikahi Halimah. Keduanya saling mengikat janji. Aminah pun pulang dan Midun kembali ke dalam penjara. Tak beberapa lama, Midun akhirnya keluar. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang saudagar Arab yang kaya raya, tetapi dia seorang rentenir. Kemudian, Midun mempunyai hutang kepada saudagar Arab itu karena setelah keluar dari penjara, dia ingin membangun hidupnya dengan berjualan. Dia minta hutangnya kepada Midun. Karena Midun belum berhasil dalam niaganya, Midun meminta waktu untuk membayarnya. Lama-lama, Syekh itu mengajukan Midun ke meja hijau dengan tuntutan hutang. Dalam persidangan itu, Midun dinyatakan bersalah dan dimasukkan ke penjara untuk kedua kalinya. Ketika Midun dibebaskan dari penjara, ia berjalan-jalan ke pasar baru. Di sana, ia bertemu dengan seorang pribumi yang sedang mengamuk kepada seorang sinyo Belanda. Midun menolong sinyo Belanda itu. Karena hutang budi, Midun diajaknya untuk bertemu dengan orang tuanya, yaitu Tuan Hauptkommissaris, yaitu seorang kepala komisaris berbangsa Belanda. Karena Midun diangkat menjadi seorang juru tulis oleh kepala komisaris itu, akhirnya Midun mempunyai uang dan berhasil untuk menikah dengan Halimah. Pekerjaan yang dilakukan Midun memuaskan sehingga ia diangkat menjadi kepala mantri polisi. Di Tanjung Priok, dia ditugaskan untuk menumpas penyelundupan di Medan dan dia berhasil. Kemudian Midun ditempatkan sebagai kepala polisi di kampung halamannya. Tentu saja kedatangan Midun ini membuat Kacak merasa gelisah. Karena selama ini setelah Kacak menjadi penghulu kampung, dia itu ternyata seorang koruptor. Ia tidak ingin kemampuannya untuk menggelapkan uang negara sebentar. Tapi akhirnya Kacak ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Midun hidup berbahagia bersama istri dan keluarganya di kampung halamannya. Pesan moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah selalu bersikap sabar, karena kesabaran akan membuahkan hasil yang besar, yaitu kesuksesan di dalam hidup. Penyakit iri hati dan angkuh akan merusak hubungan sesama manusia. Nafsu, kemarahan, dan emosi hanya akan membawa kesulitan bagi hidup dan diri sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.